artinya saling mengenal. Kata ini terdapat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Ta'aruf adalah perkenalan atau saling mengenal yang memang dianjurkan dalam Islam. Namun ta'aruf yang dikenal oleh masyarakat muslim di Indonesia menyempit maknanya menjadi sebuah pengenalan atau penjajakan antara dua pasang manusia pria dan wanita, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain untuk mengikat tali pernikahan. Pertanyaannya, kapan sih proses ta'aruf boleh dilakukan? Nah, ternyata ketika teman-teman mau melakukan ta'aruf memerlukan kesiapan lahir dan batin loh. Ta'aruf itu hanya dilakukan oleh pria yang telah memiliki kesiapan untuk menikah. Jadi proses ta'aruf yang dilakukan itu tidak sia-sia. Ta'aruf bisa kita katakan sebagai proses yang bertujuan untuk mengenal hal-hal yang kedepannya dapat membuat kita tertarik atau kita suka, sehingga timbullah niat kita untuk menikahi orang tersebut. Bagaimana sih cara ta'aruf yang betul? Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya tidak ada cara khusus dalam ta'aruf ini. Intinya, dalam proses ta'aruf, teman-teman harus menggali data sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya mengenai calon pasangan tersebut. Tentu saja tanpa melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal-hal yang harus diperhatikan saat teman-teman melakukan ta'aruf adalah: pertama, sebelum teman-teman melakukan akad nikah, kedua calon pasangan laki-laki maupun perempuan ingat bahwa kalian itu adalah orang lain yang tidak ada hubungan mahram sama sekali. Jadi tentu saja berlaku aturan laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Contohnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Ahmad, jangan sampai kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Jadi gak boleh berdua-duaan apapun itu alasannya. Syaitan akan selalu menjadi pihak ketiga. Dan tentu saja keinginan dari syaitan adalah menjerumuskan agar manusia itu jatuh ke lubang maksiat. Dan teman-teman harus ingat bahwa dalam proses ta'aruf nantinya akan ada pihak ketiga yang menemani proses ta'aruf tersebut. Jadi harus ada mediator, fasilitator, harus ada seseorang yang mendampinginya. Harus ada orang lain, tidak boleh berduaan saja. Kenapa? Karena kalau berduaan saja tadi nanti akan menimbulkan hal yang buruk. Nah, beda nih dengan pacaran. Kalau pacaran biasanya seringnya berduaan, sehingga biasanya memiliki peluang untuk mendekatkan diri pada zina. Namun kalau ta'aruf akan senantiasa menjaga komunikasi, menjaga interaksi, menjaga pandangan. Berikutnya yang kedua, teman-teman sekalian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses ta'aruf adalah teman-teman harus meluruskan niat. Bahwa ketika teman-teman ta'aruf, memang ada etikat yang baik, niat yang baik, yaitu ingin menikah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang diperhatikan saat ta'aruf adalah harus menggali data pribadi. Teman-teman bisa saling menukar biodata, dan di biodata tersebut teman-teman bisa menceritakan biografi secara tertulis. Kemudian tentu saja ada bagian-bagian yang teman-teman harus berterus terang, terutama terkait data-data yang diperlukan untuk kelangsungan keluarga, tapi ada juga yang tidak perlu diketahui orang lain. Contoh yang perlu diketahui untuk kelangsungan keluarga, contohnya apa? Misalnya teman-teman punya penyakit tertentu, nah itu harus dibicarakan di awal. Yang tidak harus diketahui orang lain, misalnya teman-teman belum terkena hidayah Allah, belum dekat dengan Allah, pernah melakukan zina misalnya, itu tidak perlu dijelaskan lagi ketika proses ta'aruf, karena
teman-teman misalnya dulu berzina kemudian sudah bertaubat kepada Allah, ya sudah, buka lembaran baru. Jadi hal itu tidak perlu diceritakan kepada calon yang ingin kita menikah dengannya. Kemudian jika ada keterangan atau data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya jangan berkomunikasi secara langsung, tapi melalui pihak ketiga tadi. Pihak ketiga itu bisa siapa? Bisa orang tua, bisa kakak, bisa guru, bisa teman yang memang sudah menikah yang amanah, seperti itu. Dan ingat, ketika sedang melakukan ta'aruf, seorang pria atau wanita memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara detail kepada calon pasangannya. Teman-teman harus tanya, misalnya kebiasaan-kebiasaan, sifat, kemudian penyakit, tadi yang saya katakan ya, atau mungkin apakah ada hutang dengan yang lain yang belum diselesaikan misalnya. Jadi silakan untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang detail. Dan kedua belah pihak harus jujur dalam menyampaikan hal tersebut. Karena kalau teman-teman sampai tidak jujur, khawatir nanti menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, dalam pertemuan antara akhwat dan ikhwan ini, boleh teman-teman mengajukan pertanyaan apa-apa saja, yang intinya nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah mau melanjutkan ta'aruf ini ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu khitbah dan kemudian menikah, atau cukup sampai di situ. Dan tentu saja ketika melakukan proses tanya jawab ini, kalaupun secara langsung, harus tetap memperhatikan adab bertamu dalam Islam, harus memperhatikan etika-etikanya, seperti itu. Jadi dalam penukaran informasi ini, kedua belah pihak akan lebih kenal dengan calon pasangannya, mulai dari kepribadiannya, fisiknya, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Yang keempat yang harus diperhatikan dalam proses ta'aruf adalah setelah biasanya ta'aruf itu diterima, kemudian setelahnya ini kalau seandainya belum kenal satu sama lain, masih sekedar bertukar CV misalnya ya, bertukar biodata, dan teman-teman sudah tertarik dengan biodata tersebut. Nah, biasanya setelah ta'aruf diterima, yang harus diperhatikan saat ta'aruf yang nomor 4 adalah biasanya kalau teman-teman hanya tukaran biodata atau tukaran CV, dan teman-teman sudah tertarik dengan CV tersebut, nanti proses selanjutnya adalah dengan melihat. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita melihat, karena ada juga sebagian orang yang sudahlah cukup dengan CV, cukup dengan baca biodata, sudah cukup. Padahal Rasulullah SAW ingatkan untuk kita melihat calon kita tersebut. Jadi ada seorang laki-laki Ansor mengatakan kepada Rasul ingin menikahi seorang wanita. Kemudian Rasul bertanya, engkau sudah melihatnya belum? Laki-laki itu mengatakan belum. Lalu apa yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah? Rasulullah katakan, lihatlah wanita itu agar cinta kalian lebih langgeng. Jadi kita diminta untuk melihat calon kita. Tentu saja bisa dengan cara kita datang ke rumahnya, atau orang itu datang ke rumah kita, atau kita menghadap ke orang tuanya, seperti itu ya. Jadi harus kita lihat satu sama lain. Dan teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang dihasankan oleh Al-Albani, beliau mengatakan, apabila seseorang di antara kalian ingin meminang wanita, jika dia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jadi intinya melihat seperti melihat wajah misalnya itu, silakan saja ya, sebelum memasuki tahap yang berikutnya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, saat teman-teman melakukan proses ta'aruf, yang harus diperhatikan adalah lakukan salat istikharah. Ini sangat penting. Melakukan salat istikharah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu latar belakang, sudah lengkap lah data diri calon pasangan teman-teman sudah tahu, kemudian teman-teman udah lihat, yang harus teman-teman lakukan selalu libatkan Allah dalam menjalankan sebuah proses sampai nanti pengambilan keputusan. Jadi, dalam melakukan salat istikharah ini, jangan sampai ada kecenderungan terlebih dahulu kepada calon yang diberikan kepada kita. Maknanya jangan sampai cinta banget sama orang ini, sehingga nanti hawa nafsu yang akan menuntun teman-teman sekalian. Tapi hatinya coba netralkan dulu, jangan ada kecenderungan berlebihan. Ya suka wajar, tapi jangan sampai cinta berlebihan. Ikhlaskan semuanya, hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat bahwa kita memang
menikah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan ingat bahwa seseorang biasanya mendapatkan sesuatu sesuai apa yang diniatkannya. Jadi terserah Allah saja, istikharah, terserah Allah. Kalau Allah kata baik, pasti Allah mudahkan. Kalau Allah kata tidak baik, Allah akan jauhkan. Jadi hati kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Biar Allah nanti yang menuntun kita, apakah akan melanjutkan ta'aruf ini atau Allah hentikan. Jadi jangan tergesa-gesa. Khawatir di dalamnya justru malah hawa nafsu. Jangan intens mendekatkan diri kepada calon tapi lupa mendekatkan diri kepada Allah. Justru sebaliknya, dekatkan diri kepada Allah, nanti Allah akan menuntun kita apakah calon tersebut adalah calon yang memang baik untuk kita atau tidak. Kemudian nanti dalam proses ta'aruf akan masuk ke tahap berikutnya, namanya khitbah, atau teman-teman sering dengar namanya lamaran. Jadi kalau kedua laki-laki dan perempuan ini sudah mantap, maka nanti akan khitbah, akan ada lamaran. Kemudian setelah itu akan ada pernikahan. Tapi kalau di antara mereka tidak cocok, maka boleh berhenti sampai proses ta'aruf saja. Boleh saja seperti itu. Begitulah teman-teman sekalian, intinya yang menjadi salah satu syarat dari proses ta'aruf, tidak boleh menunggu. Jangan sampai ada yang mengatakan, saya ta'aruf sama kamu, tunggu ya 3 tahun lagi saya akan menikahi kamu. Nggak boleh. Kita tidak boleh ada jarak antara proses ta'aruf dengan pernikahan yang terlalu lama. Misalnya si akhwat harus menunggu beberapa tahun misalnya, karena si ikhwan harus bekerja atau menyelesaikan pendidikan dan sebagainya. Kondisi tersebut tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena zalim kepada pihak akhwat misalnya, karena harus menunggu. Dan kemudian tidak ada jaminan dalam masa menunggu tersebut tidak ada yang mengganggu. Jadi tidak boleh terlalu lama waktunya. Kalau ta'aruf sudah merasa cocok, silakan untuk melakukan proses khitbah dan kemudian atau meminang atau melamar tadi dan kemudian menikah. Kemudian kita akan bahas khitbah. Khitbah itu apa sih? Itu tadi meminang atau lamaran, menawarkan diri untuk menikah. Jadi khitbah itu ada yang disampaikan secara terang-terangan. Meminang itu ada yang disampaikan secara terang-terangan, ada juga yang disampaikan dalam bentuk isyarat. Misalnya khitbah secara terang-terangan, misalnya seorang ikhwan mengatakan, jika engkau berkenan, saya ingin engkau menjadi pendamping hidup saya. Atau misalnya seorang ikhwan berkata, apakah kamu bersedia menjadi pendamping hidup saya? Atau seorang akhwat juga boleh dengan perantara. Ingat bahwa Siti Khadijah radhiyallahu anha menyampaikan dengan perantara saat nama sahabat Siti Khadijah adalah Nafisah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Siti Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah SAW, dan itu sangat mulia teman-teman sekalian. Atau misalnya khitbah juga ada yang bentuk isyarat, misalnya mengatakan, sudah lama aku mendambakan wanita yang memiliki banyak kelebihan seperti kamu dan sebagainya. Ya, teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 235, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan untuk mengawini mereka dalam hati kamu. Baik, berikutnya yang harus diperhatikan dalam proses ta'aruf, setelah teman-teman ta'aruf, khitbah atau melamar, maka teman-teman akan melakukan akad dan menikah. Nah, setelah teman-teman melakukan proses ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian menikah. Selanjutnya, di video berikutnya, kita akan membahas sama-sama mengenai apa sih kriteria laki-laki dan perempuan yang sekiranya baik untuk kita nikahi. Tapi setidaknya dalam penjelasan singkat ini, teman-teman secara global sudah paham mengenai apa itu ta'aruf, apa-apa saja yang harus diperhatikan, jenjang ta'aruf setelah itu adalah khitbah, dan kemudian menikah. Dan silakan simak di video berikutnya mengenai suami atau istri seperti apa